Keterangan tentang wali majdzub versi Ba'alawi itu sudah ada sejak dulu. Ketika beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berbicara tentang ahlil jadzab. Wa takallama radhiyallahu anhu fi ahlil jadzab minal awliya. Wa qala ahlul jadzab yusyahiduna asya'a ba'idatan ma yusyahiduha ghairuhum wa tadhharu minhum gharaib li'annahum laisu min ahli taklif. Lah ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata masalah wali jadzab atau majdzub yang berasal dari para wali, golongan wali-wali itu. Beliau berkata, wali jadzab atau wali majdzub yang ketarik ubun-ubunnya, perilaku sak pemikirannya, itu melihat sesuatu yang jauh, yang tidak disaksikan oleh selainnya. Dan bisa memperlihatkan keanehan, keajaiban, ya, sesuatu yang tidak wajar, ya. Gharaib itu ya kelangkaan, keanehan, ya. Ghoribah atau jamaknya gharaib. Li'annahum laisu min ahli taklif. Lah ini loh bahayanya ini. Karena mereka wali majdzub itu tidak termasuk mukallaf, tidak termasuk akil balik, tidak terkena hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Berbahaya. Laisa min ahli taklif. Jadi nanti kalau ada Habib menzinai istri orang, terpaksa nanti kalau diproses hukum ngakunya saya pada waktu itu sedang majdzub. Ya gitu. Maaf, saya pada waktu Pak Hakim saya sedang majdzub. Dalilnya mana? Ini. Wa takallama radhiyallahu anhu fi ahlil jadzab minal awliya wa qala ahlul jadzbi yusyahiduna asya'an ba'idatan ma yusyahiduha ghairuhum wa tadhharu minhum gharaibu li'annahum laisu min ahlil taklif. Jadi bebas. Bebas semaunya, nggak ada dosa. Karena tidak taklif, tidak mukallaf. Yang terkena hukum itu kan kita ini kan taklif. Lupa tidur itu tidak taklif. Sobi atau sobiyah itu tidak taklif. Majnun itu ya tidak taklif. Ya termasuk bagian daripada majdzub ya majnun itu. Antara majdzub dengan majnun itu beda tipis. Tergantung itu tadi standarnya itu di akidah, syariah dan sufiyah. Iman, Islam, ihsan. Normalkah enggak? Normalkah atau tidaknya sesuai dengan Quran hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, hormat, ta'zim
cinta dan sayang dari kami untuk panjenengan semua beserta dengan keluarga, diiringi dengan doa semoga setiap harinya kebahagiaan selalu bertambah hormon, bertumbuh kembang kualitas kebahagiaan panjenengan. Hormon-hormon kebahagiaan lahiriah sampai batiniah panjenengan rasakan, dan senantiasa semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan, beserta dengan keselamatan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan beserta dengan dzurriyyah atau keturunan panjenengan ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan, persaudaraan, begitu juga saling berbagi informasi tentang pengetahuan umum yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat kita bersama. Panjenengan memberi masukan kepada kami pun ganti saling memberi masukan, saling menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semoga setiap pertemuan kita senantiasa diiringi dengan ridho Allah Ta'ala, sehingga kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat, membawa maslahah fit dunia khatal akhirah. Untuk malam hari ini kita akan mengkaji status wali yang tidak seperti wali-wali yang kita kenal selama ini, yakni wali majdzub, wali jadzab. Majdzub itu artinya ditarik, tidak atas keinginannya sendiri, tetapi atas keinginan Allah atau ilahi. Ada wali majdzub asli dan ada wali majdzub yang imitasi. Wali majdzub versi Ba'alawi itu mayoritas imitasi atau pengakuan sepihak berdasarkan sponsor, endorse, funding yang dilakukan oleh sesama klannya sendiri. Diangkat ke muka publik bahwa wali majdzub versi Ba'alawi itu benar-benar barokai. Terus ada wali majdzub yang versi pribumi Nusantara ini. Saya bukan berarti sebagai hakim yang memutuskan masalah beli ini, tidak, tetapi ini semua berdasarkan sumber yang kami teliti dan pahami bahwa tidak semua wali jadzab majdzub yang berasal dari Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi itu murni. Dua-duanya memiliki sisi imitasi. Tapi yang di Indonesia ini kebanyakan yang wali majdzub Nusantara itu lebih asli daripada wali majdzub versi Ba'alawi yang dari golongan atau klan Ba'alawi. Karena yang berdasarkan pengakuan sepihak dari golongan internal mereka sendiri itu tanpa pengakuan dari para kiai. Kita sering melihat di layar kaca atau layar HP kita karomahnya Habib Sehan, Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, ya, yang berpakaian ala kadarnya lah ya, tetapi disanjung-sanjung oleh muhibbinnya.
Di sisi yang lain ada wali majdzub yang tidak satrul aurah, menutup aurat, seperti wali majdzub dari kalangan kiai pribumi, yakni Gus yang ada di Pasuruan. Gus siapa itu? Gus Ja'far. Tidak hanya Gus Ja'far saja, banyak anak-anak kiai seperti dulu almarhum Gus Hamim Jazuli, itu juga majdzub. Begitu juga Gus Maksum, itu juga majdzub. Apakah ini bisa diterima oleh keyakinan kita? Bisa, asalkan berdasarkan syariah, akidah, dan sufiyah yang tidak melanggar ketiganya. Karena nantinya wali-wali majdzub ini akan melakukan hal yang di luar kebiasaan kewajaran alias keanehan, yang nantinya orang akan menilai apakah itu khurafah atau karomah. Beda tipis, serupa tapi tak sama. Keanehannya sama tetapi kualitasnya berbeda. Misalkan kita melihat tingkah lakunya wali majdzub dari kalangan Ba'alawi ya, yang seperti ya bahasa kasarannya itu kan ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa atau dengan gangguan jiwa. Ini sama seperti tingkah laku orang-orang aneh di India. Orang-orang gila di jalan itu dikultuskan, didewakan oleh orang-orang Hindu di India sana. Nah, di Indonesia ini bagaimana? Ya tergantung ulamanya, kiainya. Mampukah kiai atau ulama memberikan pencerahan kepada umatnya, kepada jamaah santrinya? Kalau tidak, nantinya akan tetap mempertahankan kebodohan. Bukan berarti ini bagian daripada faham Mu'tazilah misalkan, hanya mengandalkan kemampuan akal saja, tidak. Memang semuanya ada standar. Ma bainal majdzub wa ghairihi. Bedanya apa? Di mana? Bedanya itu di masalah pelanggarannya. Melanggar syariah, apalagi hakikah, ketauhidan, keyakinan, atau tidaknya. Kalau saya beri contoh ya, tentang perilaku guru saya. Guru saya itu majdzub juga, tetapi ketika adzan sholat itu milih sholat awalul waktu ridwanullah. Saya sendiri malah kalah. Padahal beliau majdzub. Walaupun beliau majdzub itu tidak ingin anaknya menjadi wali majdzub atau kiai majdzub, dan ingin dzurriyyahnya menjadi orang yang lahiriah pemahamannya berdasarkan logika, akal sihah, realita, fakta dan data, tidak berdasarkan halusinasi saja atau bisikan saja. Padahal beliau seorang yang majdzub. Dan bahkan beliau, guru saya ini pernah ngetes saya. Ketika ngimami saya sholat itu membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa. Ada ayat yang terlupakan. Terus apakah saya menyalahkan? Ya tidak. Karena apa? Ketika membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la tersebut tidak dalam kondisi sengaja salah. Kesalahan yang tidak disengaja itu tidak termasuk dosa. Dan akhirnya sebelum salam ditambal dengan sujud sahwi. Lalu selesai sholat saya pun
memutuskan, bukan kesalahan beliau, karena beliau pas pada waktu saking khusyuknya gitu, sehingga lupa. Saya pun kadang-kadang ya begitu, ketika ngimami itu lupa bacaan ayat dalam surat yang saya bacakan setelah Al-Fatihah itu, Pak. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa orang-orang yang berada dalam kondisi majdzub itu harus cerdas secara intelektualnya. Belum tentu, tetapi lebih terasah tajam spiritualnya, emosional dan sosialnya. Nah, yang terbukukan ya di dalam kitab-kitab internal Ba'alawi itu majdzubnya itu tidak sesuai gitu. Saya datangkan 2 kitab, Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Pengarangnya adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durur. Gurunya Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, ya, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kubah Ngampel. Ini sebagai bukti bahwa wali majdzubnya Ba'alawi itu imitasi, tidak sesuai dengan syar'i. Terus yang kedua, kitab manuskrip. Ini kitab langka. Kitab ini saya selamatkan karena dicetakan berikutnya sudah dihilangkan. Diterbitkan 3 jilid kitab, ya, versi cetakan naskah asli manuskrip ini yang tidak sama seperti manuskripnya. Yang ini saya selamatkan manuskripnya. Sebenarnya ini baru 150 tahunan lah ya. Belum ada perkiraan 150 tahunan yang lalu. Kitab Tanwirul Aglas. Ini tulisan karya dari Muhammad bin Aud bin Muhammad Bafaldul. Tetapi berisi dawuh-dawuh dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Al-Atos. Ini disimpan di Maktabah Qasril Ma'unah Habib Umar bin Ahmad bin Sumed. Ini saya bisa mendapatkan ini. Ini juga berisi tentang bahasan wali al-Majdubi. Di antara wali Majdub versi Ba'alawi yang nganeh-nganehi itu berhubungan dengan masalah seks atau ketertarikan antara laki dan perempuan. Sudah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa beliau Habib Ahmad Al-Haddar itu ketika melihat perempuan di jalan langsung menggenggam payudaranya perempuan tersebut, walaupun perempuan itu sudah bersuami sekalipun. Tulisan di sini itu wadakaru annal Habib Ahmad Al-Madzukur kana idza ra'a imra'atan fit thariq qabasoha. Nek qabasoha itu gini. Tapi nek qabadoha gini. Genggam, cengkerem ya. Itu qabadoha. Antara dot dan shot beda tipis. Nek qabasoha itu. Lah, tujuannya apa? Annahu yukhriju syahwataz zina minha, untuk mengeluarkan syahwat zina dari perempuan yang dia pegang payudaranya tersebut. Lah ini termaktub dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Aliyah Al-Habasyiyah. Seorang waliullah, katanya versi internal mereka, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durur yang dikholi di Solo kemarin itu. Jadi nganeh-nganeh ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai tuntunan, panutan, teladan. Apalagi kitab ini sebagai pedoman. Karena ini berbahaya. Nanti contoh dari perbuatan Habib Ahmad Al-Haddar. Ini sama dengan leluhurnya Habib Ja'far Al-Haddar yang anak muda yang katanya religius itu, katanya inteleknya tinggi padahal ngapusi.
Ya. Itu akibat dari perbuatan Habib Ahmad Al-Hadar ini, para sadah ya, para sayyid ya di sana itu menyerahkan istrinya untuk dirogoh payudaranya dengan tujuan mendapatkan karomah supaya anaknya menjadi orang-orang hebat. Dan akhirnya betul ada yang membuktikan perempuan atau istri yang digerayangi oleh Habib Ahmad Al-Hadar tadi melahirkan 7 orang. Fawaladat al-aulad as-sab'ah warakibu al-khail kama dzakara al-Habib, ya, Habib Ahmad Al-Hadar. Ya, ini kan aneh itu. Kalau ini ditiru ajur semua. Di Indonesia ini coba tiruin. Ingin mendapatkan berkah Habib, semua apa yang dilakukan oleh Habib itu nggak ada salahnya, nggak ada haramnya, pasti benar semua. Ya. Ini yang tercantum dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Yang terbaru yang belum pernah dibahas oleh kawan-kawan kita adalah yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tanwirul Aglas, halaman mulai dari 77 ya sampai 78. Keterangan tentang wali majdzub versi Ba'alawi itu sudah ada sejak dulu. Ketika beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berbicara tentang ahlil jadzab. Wa takallama radhiyallahu anhu fi ahlil jadzab minal awliya. Wa qala ahlul jadzab yusyahiduna asya'a ba'idatan ma yusyahiduha ghairuhum wa tadhharu minhum gharaib li'annahum laisu min ahli taklif. Lah ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata masalah wali jadzab atau majdzub yang berasal dari para wali, golongan wali-wali itu. Beliau berkata, wali jadzab atau wali majdzub yang ketarik ubun-ubunnya, perilaku sak pemikirannya, itu melihat sesuatu yang jauh, yang tidak disaksikan oleh selainnya. Dan bisa memperlihatkan keanehan, keajaiban, ya, sesuatu yang tidak wajar, ya. Gharaib itu ya kelangkaan, keanehan, ya. Ghoribah atau jamaknya gharaib. Li'annahum laisu min ahli taklif. Lah ini loh bahayanya ini. Karena mereka wali majdzub itu tidak termasuk mukallaf. Tidak termasuk akil balik. Tidak terkena hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Berbahaya. Laisa min ahli taklif. Jadi nanti kalau ada Habib menzinai istri orang, terpaksa nanti kalau diproses hukum ngakunya saya pada waktu itu sedang majdzub. Ya gitu. Maaf, saya pada waktu Pak Hakim saya sedang majdzub. Dalilnya mana? Ini. Wa takallama radhiyallahu anhu fi ahlil jadzab minal auliya wa qala ahlul jadzbi yusyahiduna asya'an ba'idatan ma yusyahiduha ghairuhum wa tadhharu minhum gharaibu li'annahum laisu min ahlil taklif. Jadi bebas. Bebas semaunya, nggak ada dosa. Karena tidak taklif, tidak mukallaf. Yang terkena hukum itu kan kita ini kan taklif. Lupa tidur itu tidak taklif. Sobi atau sobiyah itu tidak taklif. Majnun itu ya tidak taklif. Ya termasuk bagian daripada majdzub ya majnun itu. Antara majdzub dengan majnun itu beda tipis. Tergantung itu tadi standarnya itu di akidah, syariah dan sufiyah. Iman, Islam, ihsan. Normalkah enggak? Normalkah atau tidaknya sesuai dengan Quran hadis. Kitabullah dan sunnat Rasulillah. Kalau tidak sesuai, tinggalkan saja. Nggak usah dipercaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru saya itu majdzub, tetapi syariahnya tidak ketinggalan. Dan bahkan ketika mendapatkan bisikan, itu bukan wahyu dari ilahi, tetapi berasal dari jati diri
kalau menurut pemahaman Arabi dan Ajami beda. Tapi nanti intinya sama. Ya, intinya sama adalah bisikan yang berupa ilham ilahi, ketuhanan. Nah, filternya yaitu di syariat itu tadi. Di syariat itu tadi. Nah, ini ada cerita di Mesir itu ada seorang lelaki dari wali jadab. Dia memiliki keledai yang tidak boleh dinaiki, ditunggangi kecuali perempuan saja. Jadi khusus disewakan untuk kaum wanita gitu loh. Nah, itu wali jadab itu di Mesir itu ada. Di Mesir itu setiap masa itu terkumpul 13.000 wali jadab menurut kitab ini ya. Ya gila semua akhirnya gitu ya. Wa idza fasalal mar'atil makan alladzi turidu qabbalah. Ketika perempuan yang menyewa nunggangi khimar yang disewakan tadi itu, maka wali majdub itu menciumi perempuan tersebut. Nah, ini langsung saya terjemah ke bahasa Indonesia. Lalu hal tersebut dilaporkan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Terus masih ada bantah-bantahan lagi ketika dilaporkan ke Syekh Al-Khawas. Ada Syekh Al-Khawas yang kedua. Lalu diceritakan, kenapa engkau melakukan itu wahai wali majdub? Lah Imam Asy-Sya'rani itu memukul wali majdub tersebut ya, dan menghukum, memecut ya, wa dorobahu wa zajarahu. Falamma jaro ma jaro minasy-syekh Asy-Sya'rani. Terus akhirnya beliau berkata, wa kana syekh al-insan fada'a al-khawas bir rajulil majdub wa qala lahu ma fa'alta bi Abdul Wahhab faqala as'aluhu li ayyi syai'in yadribuni. Faqala Asy-Sya'rani innahu fa'ala fi'lan tungkiruhu syariah. Nah, Imam Abdul Wahhab atau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini masih berpegang teguh kepada syariat. Karena rojul laki-laki wali majdub tadi melakukan kesalahan yang diingkari oleh syariat kita. Dipukuli, ya, dihukum, ya, ditakzir. Ya. Akhirnya faqala al-majdub dengan jawaban seperti itu, jawabannya wali-wali khawas malah tambah aneh. Faqala lahu, maka anta wakilus syariah. Akhirnya laki-laki majdub tadi disuruh untuk beristighfar. Tetapi ya namanya wali majdub, ya mestinya tetap bertahan kemajdubannya, kejadabannya. Lah termasuk wali majdub yang ada di Indonesia itu ya, kalau jenengan melihat marahnya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji, ya itu termasuk wali majdub. Kalau nesu itu min dzurriyyati Romo Kiai Haji Ahmad Al-Mutamakini, Kajen Margoyo Sopati. Termasuk Gus Ulil Absor Abdallah, itu juga aslinya itu majdub, tapi majdubnya ngawur itu. Lebih berkiblat ke majdubnya Ba'alawi. Padahal keluarga beliau itu ya guru saya. Saya pernah berguru ke keluarga silsilah keilmuan saya ke Mbah Muhammadun Pondowan. Saya dulu sering ke sana saya itu. Jadi ya Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji itu juga termasuk majdub. Tidak hanya itu, banyak sekali di mana-mana wali majdub itu ada, tetapi masih berdasarkan syariah, tatanan, aturan agama, dasar agama kita. Kalau tidak ya berarti majdubnya bukan majdub yang syar'i. Terus akhirnya alasan kenapa laki-laki majdub tadi menciumi wanita yang menyewa keledainya itu, alasannya adalah wakanat al-hikmah fi dzalika anna kullaman qabbalaha dzalika ar-rajul la tazni tula hayatiha. Alasannya diwambungi kaya ngono mau supaya perempuan yang diciumi oleh wali majdub tadi tidak sampai berzina seumur hidupnya. Kan aneh ini.
Kan aneh, loh itu perempuan ajnabiyah ya, diciumi seenaknya. Nggak diterangkan ini apakah istri orang atau legan atau senggel ya. Nggak diterangkan, tapi perempuan. La yarkabu alaihi akadun illa minan nisa. Nah ini kan aneh. Terus berikutnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos menceritakan lagi, Tsumma qala radhiyallahu anhu sami'tu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah yaqulu la yazalu fi Misra minal majadzib thalatha asyara mi'atin. Di Mesir itu selalu ada dalam satu masa, fi kulli asrin ya. Dalam setiap masa itu ada terkumpul 13 mi'atin 300 salasa asyara 13 kok mi'atin ya? Salasa asyara 13 1300 ya. 1300 salah janjinya nggak begini. Ini namanya manuskrip ya, naskah asli ya. Wa mi'atin ada 113 harusnya begitu. Salah asyara mi'atin. Mi'ati alfin itu ya 113.000 ini. Salah asyara mi'atin. Berarti 1300 fi kulli asrin. Jadi kalau tersebar semua ya ini urusannya dinas sosial ya untuk mengangkutnya itu. Nah, ini di Mesir seperti itu. Ini apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar sesuai yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Terus berikutnya ada cerita lagi yang sangat unik, yang ini menjadi perdebatan saya dengan seorang Gus dari Cianjur, Jawa Barat. Tsumma qala, lalu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, karena bimakkata inda babis salam wahidun minal majadzib. Di Mekah dekat dengan pintu Babus Salam ya, babab ya pintu. Babus Salam itu pintu yang nomor 24 yang ada di Masjidil Haram Mekah yang pernah dilewati Rasulullah pada waktu haji wada, haji yang terakhir itu. Namanya pintu Babus Salam ya. Di dekat situ wahidun minal majadzib. Ada salah satu dari wali jadab atau majdzub. Wa idza kharaja ahadun minan nas dzakaron kana au untha, dan ketika ada jamaah laki ataupun perempuan yang keluar lewat pintu Babus Salam tersebut ya, qabadha ala farjihi. Qabadha ala farjihi. Maksudnya bagaimana? Ya ini farjinya seorang wali majdzub tersebut disuruh untuk memegang mereka yang lewat. Pegang sini. Kalau di Indonesia itu ada kelainan itu ya. Pamer alat vital itu ya. Pamer alat vital itu. Waman qabadha ala farjihi dzalikal majdzub la ya'sillaha abadan. Nah ini yang menjadi perdebatan saya dengan seorang Gus dari Cianjur, Jawa Barat bahwa waman qubidha ala farjihi dzalikal majdzub la ya'sillaha abadan. Maksudnya wali majdzub tersebut itu memegangi satu persatu farjinya orang yang lewat di Babus Salam, pintu yang ke-24 Masjidil Haram Mekah. Tapi menurut pemahaman saya tidak seperti itu. Karena apa? Di sini kalau dimabni majhulkan waman qubidha ala farjihi, maka dzalikal majdzubnya ini hilang. Nah, dzalikal majdzub ini biasanya yakni gitu. Jadi yang benar itu adalah sama seperti yang ada di India. Orang-orang yang pamer alat vital ya atau nyeleneh aneh perilakunya itu didewa-dewakan oleh orang-orang India sana. Atau kalau di sini ya suka pamer alat vital itu lalu orang-orang suruh megang alat vitalnya. Ini farjinya. Farji itu umum, bisa zakar, ya bisa faroj. Laki-laki dan perempuan farji itu umum seperti mahasiswa. Mahasiswa itu ya bisa laki dan perempuan. Kalau mahasiswi itu kan khusus saja. Waman qabadha ala farjihi dzalikal majdzub la ya'sillaha abadan. Manfaatnya kalau ada jamaah putra-putri laki perempuan yang keluar melalui Babus Salam mau megang farjinya ya seorang wali majdzub tersebut, maka dia akan terjaga
tidak akan pernah durhaka kepada Allah Ta'ala selamanya. Loh, hebat ya. Ini dicantumkan dalam kitab. Ini naskah asli. Ini sudah diterbitkan, dicetak menjadi kitab yang asli, 3 jilid besar, tetapi ini tidak disertakan. Ya, saya bisa menyelamatkan versi aslinya. Ini. Nah, inilah yang namanya Majdzub versi Ba'alawi. Kalau Majdzub versi kiai-kiai pribumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sampai Malaysia, sampai Filipina, sampai Muang Thai, ya. Itu normal, Brunei normal. Ya ada sih yang nyeleneh itu. Kemungkinan ini alasan Majdzubnya kiai-kiai yang menodai santriwatinya. Selama ini kan kasusnya banyak. Yang di Magelang itu kurang apanya ya. Kiai besar ternama ya. Ya Allah, bisa-bisanya ya mencederai santrinya. Ya, kemungkinan alasannya nanti ya, maaf ya, khilaf ya Majdzub itu tadi. Khilaf ya Majdzub ini tadi sama ya. Jadi tidak taklif. Tidak taklif alasannya ya. Tidak. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nah, buat alasan saja itu. Nah, inilah yang dijadikan pedoman oleh wali-wali jadab, ya wali-wali aneh nyeleneh. Tapi kalau yang di jalan-jalan, jalan kaki, itu kalau sholat mampir di masjid, di makam-makam, tempat keramat, asalkan dia tetap sholat, ya tidak mencuri, jujur, apa adanya, itu enggak apa. Terserahlah. Kita tidak bisa menilai apakah itu benar-benar wali murid, wali santri, atau wali Majdzub ya. Pokoknya yang penting tidak melanggar syariat, tatanan hakikat, ya, dan juga sufiyat atau ihsan, akidah, akhlak, dan syariah. Kalau melanggar ketiganya itu jelas tidak bisa diterima, karena standarnya seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi nanti niru-niru kayak gini ya ajur, kita tiru yang ajur. Enggak, Kanjeng Nabi tidak seperti ini. Tapi toh kalau misalkan ada umatnya yang seperti ini namanya wali Majdzub, ya, auliyaul Majdzub. Fi ahli jadab minal aulia, itu termasuk laisu min ahli taklif. Mungkin demikian mukadimahnya. Nanti kita akan fokus ke bahasan komentar panjenengan yang lebih lama. Ini saya sertakan, mungkin bisa difoto, ditampilkan di nanti admin, tidak semuanya ya, beberapa lembar saja. Kalau bukan semuanya, banyak sekali. Ceritanya itu banyak sekali. Nanti nggak cukup pertemuan 3 jam untuk buka kitab Tanwirul Aghlas ya, yang masih berupa manuskrip ini. Alhamdulillah manuskrip ini hadiah dari guru saya. Dan harus saya sampaikan supaya semuanya bisa paham agar tidak terjadi fitnah. Nanti kalau ada kiai-kiai kita yang aneh terus kita, wah itu semua nggak kita terima itu lah. Nanti kita masuk kategori Wahabi lah gitu. Ya, nggak mau menerima yang aneh-aneh. Nanti akan menjadi bumerang, senjata makan tuan bagi kita. Karena bagi kita tetap percaya bahwa wali Majdzub itu ada. Karena memang kondisi frekuensi ya, alam sadar kebatinan setiap orang itu juga berbeda-beda. Tingkat gelombang dimensi pemikirannya. Ada yang sesuai frekuensinya dan ada yang tidak. Kalau tidak sefrekuensi ya nggak nyambung gitu loh. Sama dengan sinyal radio. Gitu. Kalau pas kita pilih sinyal tapi nggak tepat ya nggak bisa nyambung. Misalkan radio mana, ada yang FM, ada yang AM ya. Begitu juga tentang sinyal internet kita. Hampir sama seperti itu analoginya. Jadi misalkan wali Majdzub itu sama seperti yang saya kasih contoh tadi, bahwa guru saya Majdzub itu tadi tetap ya berstandar syar'i, dan bahkan selalu mengingatkan saya kalau saya pas ada salah itu diingatkan berdasarkan istikharah ya. Istikharah itu ada yang istikharah melalui tidur, ada yang yaqadhah. Mungkin demikian mukadimah ini. Berikutnya kami bacakan tulisan panjenengan karena
ini bersifat adil dan bijaksana. Yang awal tetap kami baca, tapi tidak semua. Nanti langsung membaca yang spontan tulisan panjenengan. Dan perlu difahami oleh para pemirsa dan pendengar semua bahwa saking repotnya saya belum mutolaah dulu. Nanti dikira, wah belajar dhisik. Enggak, ini natural ya. Natural. Jadi nanti kalau ada yang menilai saya, wah nahwu sorobnya kurang pas ya. Ya orang kan ya punya hak untuk menilai orang. Ya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tulisan panjenengan sebagai amanah kepercayaan. Pak Tohari ya. Assalamualaikum. Pak Yai Murya. Waalaikumsalam. Sehat selalu hadir nyimak nggih. Monggo Pak Tohari. Pak Santri Gaib. Habib semakin aneh semakin tinggi derajatnya nggih. Ya nggih, oleh sebab itu semakin tinggi tidak masuk akal hurufahnya itu semakin diagungkan oleh muhibinnya. Ya ini namanya muhibin koplak namanya. Muhibin koplak itu loh. Orang gila malah disanjung-sanjung, yang lebih gila itu yang menyanjungnya. Gila ya katakan gila itu. Biarkan saja. Biarkan saja. Kalau Gus Ja'far Pasuruan itu walaupun tidak menutup aurat, tetapi hatinya murni. Murninya apa? Dia tidak nyolak-nyolek perempuan. Disalami perempuan kadang mau, kadang tidak. Tidak berdasarkan syahwat. Tidak seperti Habib Ahmad Al-Hadar. Dan tidak termasuk wali majdub dalam kitab manuskrip yang saya bacakan tadi. Jadi beda itu. Lah masalah sholatnya itu bagaimana? Ya kalau menurut standar syariah, kalau nggak sholat ya tetap salah, gitu aja enak itu. Entah itu kalau dia masalah sholatnya di batin, itu urusan hakikat, urusannya masing-masing. Intinya pokoknya nggak standar syariah ya jangan diterima. Kalau nggak gitu nanti semua orang akan ngaku-ngaku jadab, majdub semua. Anak kiai majdub kabeh, ya. Padahal bukan, ya, tapi akal-akalan. Nggih. Pak Santri Gaib nggih. Bu Sanjeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, apakah orang-orang majdub itu sama dengan orang gila? Lepas dari beban hukum, tak punya rasa malu, bebas berbuat sekehendak nafsu. Kalau benar seperti itu, lalu apa bedanya mereka dengan hewan? Nggih. Nggih, tidak taklif itu tadi nggih. Bu Sanjeta. Tidak kena hukum taklif. Lah ini alasan mereka gitu nggih. Li'annahum laisu min ahli taklif. Anak kecil yang belum balik itu kan gak duwe dosa. Ya ora salah, ora salat ya ora apa-apa. Ya ora kena dosa. Majnun itu ya orang duwe dosa. Tapi aja pura-pura majnun. Majdub itu juga begitu, jangan pura-pura majdub. Kalau majdub asli sih gak masalah. Saya kemungkinan bisa menilai dari apa yang kami teliti selama ini bahwa Habib atau Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu ya majdub. Habib Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Segaf itu juga majdub, terkenal dengan gelar Al-Muqaddam Sani. Terus Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu juga majdub. 90% ya Habib itu majdub itu. Aneh-aneh itu, aneh-aneh. Jadi kalau misalkan Habib Bahar itu majdub, ya mbah. Majdub miso-miso ya misalkan. Habib Rizik Syihab majdub, ya mbah. Tinggal kita saring filter saja dengan syariatnya benar apa enggak. Halal haram, miso halal apa haram no. Nah haram ya berarti pura-pura majdub. Jadi enak nggih. Jadi tidak memiliki rasa malu. Saenake dhewe ada perempuan di jalan langsung dipegang payudaranya, dikuaploki wong begini. Ya, hukum merendahkan perempuan, melanggar hak asasi perempuan, wanita, hak asasi manusia. Nah, apalagi yang kasus Habib Ahmad Al-Hadar dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah itu sedikit dipaksa oleh suaminya. Istrinya tadi sebenarnya itu takut, tapi dipaksa. Oh, itu ada barokahnya itu kan. Ami atau paman Ahmad Al-Hadar itu kan, wah karomahnya tinggi supaya anak kita nanti berkuah sayang. Diraih seperti itu.
Padahal ya suaminya itu seorang sayyid. Ya, lucu gitu. Pak Joko Nur, dari aku saya monggo. Semoga Allah Subhanahu memberikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan dan keinginan rohnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Bajak laut. Para ulama harus selektif dalam memberikan informasi pada umat, khususnya wali majdub. Karena kalau salah ternyata ODGJ sama aja penyesatan. Kasihan umat hanya jadi objek orang yang vokal non ilmu. Nggih, Pak Bajak Laut. Ini kewajiban bagi ulama-ulama warathatul anbiya. Ya, harus menyampaikan berdasarkan teropong batinnya juga, la ya'lamul wali illal wali, la ya'lamul majdub illal majdub, kan begitu. Harusnya saling mengingatkan. Nah, termasuk kiai saya, guru saya yang majdub itu kan mengingatkan, tidak benar itu. Gitu, langsung mengingatkan, tidak benar itu. Majdub itu tidak seperti itu. Jadi misalkan Habib Wan Sehan, misalkan Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, misalkan itu bukan wali, itu pura-pura. Pura-pura wali, gara-gara kadang menikmati ya sanjungan dari para muhibinnya. Lah muhibin itu terbangun keyakinan dari informasinya Habib-habib yang lain. Ya di endorse itu, di branding itu tadi, disponsorkan. Ya mohon maaf namanya kadang-kadang kena prank ya. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ya ditamoni sama Habib Wan Sehan ya. Ya namanya tuan rumah kan harus menghormati tamu. Ya bagaimana lagi? Tapi kena prank namanya. Maksud diusir kan ya nggak bisa. Namanya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ya itu tadi kita ini sering mendahulukan husnudon. Akal sehat itu nomor 2. Pak Darsono SMG atau Semarang. Semarang pinggiran dekat Meranggen. Ikut nyimak dengan pakai topi ninja plus helm. Monggo Pak Darsono Semarang. Topi ninja plus helm berarti sedang dalam kondisi bekerja. Ya mungkin Gojek atau Grab atau apa atau Gojek biasa. Monggo Pak Darsono selamat bekerja. Bekerja adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas Bakri. Mbak Alawi itu wong gendeng, ojo dianggap wali kok. Wan Sehan di Jakarta itu aja dipuja-puja dianggap wali. Mbak Alawi kabeh dianggap wali. Mosok ono tak wali uripe mung teko bisaroh kalau wali. Wali itu ya bekerja. Kalau nggak bekerja ya secara profesional punya usaha. Atau mungkin kalau jadi kiai biasanya yang memiliki sumber dana dari profesinya itu. Jadi tidak serta-merta mengharapkan itu. Karena sebenarnya kalau kita menyadari, kenapa selama ini zakat, infak, dan sodako itu malah diperebutkan, itu bagaimana? Malah ditandu, ditabungkan, didepositokan, itu bagaimana? Itu kotoran manusia. Zakat itu artinya mensucikan harta. Lalu mensucikan jiwa. Khud min amwalihin sodakotan tutohiruhum biha. Mensucikan itu kan kotoran ya, kenapa diperebutkan? Ya sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi wali nggak bener gitu Pak Bakri. Bajak Laut. Pembahasan nasab harus sampai final. Siapa yang palsu? Kalau hanya setengah nanti dikira kita yang salah dan mulai bergerak lagi para Ba'alawi. Bajak Laut siap Pak Bajak Laut. Mas Anom, daripada wali Ba'alawi gak jelas itu, saya lebih hormat kepada wali Mbah Sadiman Wonogiri, seorang pahlawan lingkungan yang sudah nyata manfaat dan hasilnya dinikmati umat. Kenapa wali harus yang aneh-aneh kelakuannya? Enggak, leres Mas Anom. Wali itu tidak harus yang cerdas secara spiritual saja, tapi juga cerdas secara sosial. Pikirannya main gitu loh. Oh, penghijauan, menanam pohon beringin nanti bisa menyimpan air selama 1 tahun, terus sumber air akan mengalir sepanjang tahun. Oh, Pak Sadiman dari Wonogiri itu ya wali asli, itu wali majdub juga itu. Jadi jangan dikira apa wali Pekalongan misalkan wali temenan, belum tentu. Justru wali-wali yang asli itu pokoknya kiprahnya, ucapannya, perilakunya itu bisa dimanfaatkan ya untuk orang banyak ya. Tidak harus dia punya pondok pesantren loh ya. Wali majdub, romo kiai itu tidak harus memiliki lembaga sendiri, pesantren, madrasah ya, atau punya santri jamaah. Tidak harus. Tetapi secara sirri seorang wali majdub tadi kemana-mana ya,
tanpa diketahui oleh orang lainnya. Mastur, tertutup, tidak banyak orang mengetahuinya. Kalau diketahui oleh orang lain, malah justru lari, nggak suka, ya, nggak suka. Ada yang seperti itu. Misalkan Mbah Kiai Haji Abu Yadim Yati, misalkan, ya, termasuk guru saya itu juga di Surabaya ini banyak orang yang usul ke saya mau menemui guru saya itu di mana. Saya mau rombongan naik bis keluarga sowan ke sana, nggak bisa. Guru saya itu nggak mau. Dikiaikan, di romo kiaikan, beliau nyangkruk nang warkop gitu ya. Kumpulannya orang-orang biasa tapi tidak ada yang mengetahuinya. Begitu nggih. Pak Mas Hanom nggih. Pak Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Haji Nur Yahya. Saya bukan wali, jadi saya anggap yang di foto itu ODGJ. Anehnya banyak oknum ustadz atau kiai atau rekor tasawuf mengODGJ-kan dirinya agar dianggap wali. Kasihan umat kiai nggih, Pak Banyu Biru. Memang salah kaprah nih, Pak Banyu Biru. Jadi foto Habib Wan Sehan dan Habib Abu Bakar Asagaf Gresik ini berarti bukan seorang waliullah, tetapi diwaliullahkan oleh para muhibinnya atau para habib di sekitarnya, yaitu dipoles, di branding lah, ya, misalkan diartiskan lah, diorbitkan. Cucu Nabi walaupun bodoh gendeng ODGJ itu harus kita hormati. Tapi kalau yang ODGJ misalkan bukan dari katanya ya cucu Nabi, wis gak usah direken. Akhirnya ini yang namanya kasta-kasta kan seperti itu. Ya. Jadi tidak adil dan bijaksana. Begitu Pak Banyu Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih atas nasihatnya. Kami tambah yakin bahwa keduanya itu bukan waliullah. Makasih matur suwun. Jazakallahu khairun. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain rukun iman, kira-kira berapa persen ajaran Islam yang berkaitan dengan hal gaib dan mistis? Kalau Pak Alawi apa-apa kok serba mistis. Jangan sampai hal-hal gaib mistik mendominasi atau merusak ajaran Islam. Inilah yang membuat Islam di abad sekarang ini ketinggalan peradaban. Ketinggalan peradaban, ya. Kitabnya banyak, tapi tidak banyak yang diamalkan. Hanya sekedar pengetahuan saja. Kalah dengan orang-orang China, orang-orang Eropa, orang-orang Israel. Maaf, ini tidak bela Israel ya. Israel dengan ilmunya, China dengan ilmunya, gurun tandus Ethiopia dirubah menjadi pertanian yang subur, makmur. Gurun tandus di China dirubah dengan teknologinya China menjadi subur dan makmur. Ilmu nyata, realita, fakta, berdasarkan data secukupnya. Kalau kita ini banyak data, kitab saya ada puluhan ribu, tapi yang saya amalkan itu berapa? Kadang-kadang malah mengamalkan kitab-kitab mistik, misalkan kitab kitab saya banyak punya kitab-kitab mistik gitu. Mamba Usulul Hikmah, ya, termasuk Khazinatul Asror, Sumusul Anwar wa Kunuzul Asror, ya. Ya, itu enggak, zamannya sudah beda, enggak seperti dulu itu. Nggih. Nah, ini nggih, ini Samsul Ma'arif Al-Kubra itu nggih. Nggih. Jadi kita ini ketinggalan zaman. Di pesantren-pesantren salafiyah itu banyak yang menghujat saya sekarang, tapi alhamdulillah banyak yang menyadari sekarang. Ya, yang berani menyadarkan itu harus dari golongannya sendiri. Nggih, Pak Joko Pitoyo, nggih, kita ini kalah. Ya, realistis orang-orang China, orang-orang Eropa, orang-orang Israel itu realistis. Nggih. Kalau kita ini berdasarkan teoristis saja. Pak Awan Yuri, Wan Sehon dan Joko Kendil, macan putih seru nih. Nggih, Pak Awan Yuri, nggih, jadi bukan waliullah. Nah, yang bilang itu siapa? Ya, guru saya itu tadi. Nanti dikira saya berdasarkan kitab seperti ini, pokoknya nanti standarnya itu ke syariah, hakikah, makrifah, ala sufiyah itu tadi. Kalau tidak sesuai ya nggak usah. Itu berarti bukan waliullah, itu aja. Nggih. Pak Budi Susilo.
Pak Bajak Laut, pada hakikatnya semua manusia punya sisi positif dan negatif. Karena kita tidak tahu siapa mereka, yang kita tahu hanya positifnya saja. Sehingga kita mudah tertipu daya. Nggih, Pak Bajak Laut, terima kasih atas nasihatnya. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai, Nur Kiai Adi Negoro dari Lumajang. Nggih, monggo Pak Budi Susilo dari Lumajang, Lamajang, Tikang Juru. Nggih, salam takdim, hormat kami untuk keluarga besar di Lumajang. Indonesian Man, tahun 1990 sampai 91, Arab Saudi memulangkan pendatang dari Yaman sebanyak 1 juta orang. Semoga pemerintah baru kita bisa belajar dari Arab Saudi, karena memang keberadaan Ba'alawi di sana bagai parasit. Juga di RI mereka nirmanfaat, tidak manfaat. Nggih, Pak Indonesian Man, tapi kita tetap berjuang menyadarkan. Nggih. Kita menyadarkan, jangan diusir dulu, banyak nanti kita kewalahan ngusirnya. Nggih, jangan, nggih. Kita nanti dibilang rasis, ya, nggak boleh. Kita sadarkan, harus membaur, menyatu, ya, menjadi warga negara Indonesia seutuhnya, nggih, tanpa kasta. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum. Kisah-kisah khurafat para habib semuanya dibukukan dan akan menjadi pegangan bagi anak turunnya. Ketika disampaikan ke umat akan menjadi pembodohan serta terus-menerus. Harus dihentikan. Nggih, ada kitabnya Pak Roni Effendi. Kalau nggak ada kitabnya, saya nggak berani bicara. Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah, termasuk manuskrip baru, ya, temuan baru ini, ya, karya dari Margaba Fawdol, cuma kumpulan dari dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, kitab Tanwirul Aghlas. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya sih nggak bisa kita menelitinya, memahami dan memutuskannya. Berarti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nggih, tidak sesuai dengan kaidah syariah kita. Nggih, begitu nggih, Pak Roni Effendi. Jadi akan menjadi pembodohan kalau tidak diterangkan, ya. Kiai-kiai kita diam, karena kiai-kiai kita tidak banyak yang memiliki kitab-kitab seperti ini. Dikira, wah ini fitnah. Lah, ini kan kita mulai pembersihan lah. Masalah sah atau tidak sahnya nasab Ba'alawi sudah selesai, sudah tidak sah, batal, nggak nyambung. Ini tinggal membersihkan sisa-sisanya saja, kotoran-kotorannya saja. Termasuk ini bagian daripada bukti. Lah masa keturunan Kanjeng Nabi koyok ngono, koyok perilakunya Yahudi. Bahkan saya sudah meneliti kitab-kitab mulai dari Syair Alam An-Nubala karya Az-Zahabi, itu sudah saya temukan. Ada Bani Ubaid yang ada di Yaman, keturunannya Maimun, itu sudah saya temukan. Ubaidillah itu sebenarnya sudah saya temukan. Ada korelasi dengan Ubaidillah Al-Mahdi dan keturunannya yang menguasai Afrika Utara itu. Mulai dari Tunisia, Libya, dan Mesir, bahkan sampai Suriah, sebagian ke Yaman. Jadi Bani Ubaid itu siapa sebenarnya? Sudah 85% sudah kita ketahui, tapi masih belum saya sampaikan. Karena kitabnya itu keliling dari Al-Burqah Al-Musyiqah, fi dzikri libasil khirqah al-aniqah, Syair A'lam An-Nubala Az-Zahabi, saya muter-muter. Saya carikan data pendukungnya yang lain di tahun itu, antara tahun 300-an Hijriah sampai tahun 500-an. Itu saya teliti, muter. Jadi Bani Ubaid itu juga sempat berkuasa di daerah Yaman, Hadramaut Yaman, sampai Son'a, sampai Hudaidah, ya, sampai daerah sekitar Aden, ya, sampai Teluk Aden semua. Ini nanti akan kami sampaikan hasilnya. Nggih. Matius Umbu, nggih. Ruhul Kudusnya tak berfungsi yang berimbas pada roh rohani, roh sirmani, dan roh robbani, juga roh sirri. Nah ini bahasa halus ini, bahasa dalam ini. Sehingga tak mampu menimbang baik buruk akan obah polahnya, nggih. Akan obah polahnya, nggih. Nggih, Pak Matius ini namanya kok Matius. Matius itu sahabatnya Nabi Isa. Ya. Periwayat hadis, ya. Jadi ada Injil Markus, Injil Matius, ya, Injil Yohanes, ya, Injil Barnabas, ya. Ini termasuk Ashabu Isa alaihissalam. Jadi Pak Matius Umbu, Nabi Isa itu sebenarnya Nabi dan Rasulullah. Sudah meninggal dunia. Yang hidup adalah jiwanya. Nanti kita bicarakan lagi sama-sama dengan Prof. Manakim Ali. Beliau Prof. Manakim Ali mungkin suatu saat bisa join dengan saya masalah ini. Pak Ahmad Junaidi Azhari, kok malah gelap jadinya nggih Kanjeng?
Aduh, piye to? Nggih, tambah ruwet nggih Pak Ahmad Junaidi Azhari. Ini Ibu ini Bawanti. Assalamualaikum Pak Yeki Nurki. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Tentang nasabah Alawi sudah jelas tidak nyambung dari segi turos dan manuskrip, filologi, genetika. Saatnya bahas ajaran menyesatkan mereka. Nggih, siap Bu Eni Bawanti. Terus akan kami bongkar-bongkar kitab karya internal Pak Alawi. Rusak-rusak. Ngerusak agama. Bukan menguatkan, tapi merobohkan. Ada yang ngaku jadi Tuhan bareng ya. Ada orang berdoa kepada Allah itu malah dilarang, malah marah. Itu Habib gitu loh. Ada kitabnya, ada kitabnya. Itu. Dibacakan Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa, yang hidup di atas bumi ini akan fana sirna semuanya. Akan meninggal dunia, meninggalkan dunianya. Meninggalkan zaman dan makannya. Tapi jawabannya Al-Faqih Muqaddam ma'ana alaiha. Aku orang nang bumi aku iki. Wong Mi'raj ya nang ndi ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian. Oh, ma'ana binafsin. Aku orang duwe nafsu, aku orang duwe jiwa gitu. Itu ngalang-ngalang Tuhan gitu. Apalagi cerita aneh-aneh yang disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang katanya yang mengarang Rotib Al-Haddad itu wah tambah aneh lagi. Oleh sebab itu Simtud Duror ya itu juga nggak usah diamalkan. Kenapa? Rotib Al-Haddad juga saya anjurkan tidak usah diamalkan karena saya tahu siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang diaku ya menjadi pengarangnya kitab Simtud Duror itu, asbabul wurudnya, terus biografinya itu seperti apa. Lah bagi orang yang taklid buta ya, para ulama kiai santrinya, jamaahnya ya wis ngamalkan Rotib Al-Haddad saja ya baik kok ya, enggak ngerti isinya seperti apa, akibatnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan marah dulu. Ya, klarifikasi dulu, jangan marah-marah dulu. Nggih, begitu nggih. Pak Ahmad Bu Eni Bawanti. Pak Masrab. Assalamualaikum Pak Yeki. Waalaikumsalam. Pak Alawi wali khurafat, halu dan dabrus. Saya dari dulu tidak pernah percaya kalau Habib yang ada di Nusantara ini adalah cucu Rasulullah Muhammad SAW. Nggih Pak Masrab. Memang sudah jelas, nggih. Kholas jelas, nggih. Pak Masturo Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek ngaos mugi ilmunipun barokai murih boten ketularan edan ingkang dipuja tiyang edan. Nggih. Matur suwun Pak Mas Tura Channel sama-sama barokai. Jenengan nggih barokai bagi saya sama-sama. Nggih, sama-sama. Yang penting kita tidak ketularan edan itu aja. Tidak ketularan edan. Sak bejo bejane wong kang lali aja lali lah. Isih luwih bejo wong kang waras eling lan waspada. Saya tambahi waras itu tadi. Nggih. Sales kecap teram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak. Sekarang Kibin lagi genjar-genjarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, nggih, saya itu yang misui saya nggak apa-apa. Namanya ini apa ya? Medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, itu bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik nggak karu-karuan itu ya karena belum tahu, udah aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik wah mulai laki-laki dan perempuan ya nggak apa-apalah, itulah resiko perjuangan karena ini termasuk bagian daripada sopo sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak golek menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri, ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik nggak pernah ngaji nahwu sorab, misalkan ya loh ya. Begini loh saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorab itu mulai nahwu wadeh, mulai nahwu tasrifan sorab, nahwu wadeh ya, wadeh jurumiyah, mriti, alfiyah, sampai ke balaghah, jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholawat busro itu, banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya, gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya, ayo kita buka-bukaan sekarang.
Ayo buka-bukaan, salat busro itu seperti apa statusnya? Tentu menang saya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu nggak jelas. Penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan salat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas nggak masuk akal. Nggak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir, dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi bagi orang yang mungkin mati buta, silahkan. Ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma satu, percuma. 100 saya akan bantah satu video saja. Teruskan, ya. Sing masih kempelindi membanggakan kitabnya, nahwu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan satu video. Ojo kempelindi. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan. Itu yang kenapa saya tidak merespon itu loh. Itu tertawa ejekan, dan itu mengandung aura kebencian, bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan ya sepuh, semisal Kiai Haji Miftahul Hayat, dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli, saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi, saya sebutkan, ya, Gus Rumail Abbas, saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan, pelecehan, itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat, ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin, ya saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'robun wa mabni. Jenengan harus jadi mu'rob, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Jangan mabni, sukun, mandek, aku wis alim. Ya itu, Kiai Haji Idrus Romli, ya, Kiai Haji Lutfi Basori, ya, Gus Naji itu mabni, bukan mu'rob, ya, bukan mu'rob. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu shorob lah, ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu. Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau nggak percaya, saya masih punya fotonya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfi ya maqasidun nabi biya mahwiyah tuqaribul aqsa bila fin mujazi wa tabsudul badla bi wa'din mujazi wa taqdiri dhambi ghairi sukhati fa iqatan alfiyah tabni mu'ti wa bisabqin haizun tafdila mustawjibun tanaiyal jamila wallahu yaqdi bi batin wa fi rali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmunafilun summa harfunil kalim wahidul kalimatun wal qawlu kalimatun biya kalamun qad diambil dari watan wanita wa Allah musnadun ismi tamyizun rasul bi tafa'al tawa'atat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni itu aja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ilmu itu dinamis sepanjang masa. Ketika saya lempar wacana orang non muslim bisa masuk surga, oh bingung semua. Oh liberal itu, plural itu. Lewong non muslim kok masuk surga? Orang Islam itu masuk jannah. Nah orang non muslim, sing penting nggak musuhi Islam. Nek ono kabar kemarin baru itu ya, memusuhi, melecehkan ayat tanda-tanda syiar Islam itu ya. Oh, saya Pudin Ibrahim, oh neraka itu, neraka dan nar dua-duanya. Tapi kalau non muslim, ya, mendapat hidayah, beriman kepada Allah, akan adanya kehidupan setelah kematian, dan tidak mau memusuhi umat Islam, dan begitu juga mengamalkan kebaikan, ya, bersinergi, harmoni dengan alam, ya, maka dia juga fala khaufun alaihim walahum yahzan. Begitu loh caranya. Itu aja belum kelar, nanti tak kasih wacana talak itu harus ada 2 orang saksi, harus pengadilan agama yang memutuskan, hakimnya yang talak bain suro, talak bain kubro. Nanti tak kasih pemahaman seperti itu, santri-santri tambah bingung, tambah. Nggih, jadi ini nggih, begitu nggih. Tadi mana? Kapal syiar.
Yai, lagi rame pasar ungu bela Habib. Katanya para peneliti Ba'alawi kok baru sekarang rame-rame. Dulu pada kemana? Kan aneh, Yai. Ya memang baru sekarang kita tahunya. Gimana lagi? Tanggapannya, Yai, matur suwun. Pasar ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab, atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Lah saya baru YouTube ini kan ya baru 2 tahun lebih inilah. Lah kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasa, Ungu misalkan ya. Ungu itu grup band ya. Bela Habib katanya peneliti lah. Ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh ya, dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru bulet Gresik. Ya oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim, alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, sung tulodo, ing madya mangun karso, iso tutwuri handayani, iso dadi makmum, iso sembarang iso. Enak urip iku. Jadi enggak boleh kita sombong. Itu enggak boleh. Mengandalkan ilmu kita, semua itu sama-sama. Zamannya beda itu. Enggak ada orang yang paling sekarang alim enggak. Biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang walim ya, ketika nyentuh HP produk Cina ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya, kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman. HP saya itu memori 3 giga kok, internalnya cuma ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini nggak laku. HP yang seperti ini tuh sudah ketinggalan. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat. Pemikiran kita selalu terbelakang. Ya, gitu gitu. Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Habib, orang gila pun dianggap wali, nggak masuk akal blas. Menurut saya justru yang gila Habibnya. Pada gila nih. Majdub, alasan Majdub itu biar Fadilah nggih. Pak Aziz Indra Ningrat, maaf. Nanti dikasih waktu nggih untuk membaca yang tidak kita selamatkan di awal ya. Jadi langsung acak biar nanti tidak sesuai sudah nggih. Pak Budi Susilo nih. Mana ini tadi? Ini harus belajar. Nggih. Kapasitas wis. Targo gowes. Alhamdulillah lawang derek nyimak Abayai. Semoga Abayai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan ilmu Abayai nur daerah Lawang dan sekitarnya basis para Habib semoga tercerahkan nggih mugi-mugi Romo Kiai Haji Lutfi Basori ya tercerahkan, tersadarkan. Jadi basisnya ya. Ya nanti kalau ada call di Malang ya enggak usah datang lah. Enggak usah datang. Nggih, matur suwun Pak Tergues. Vina. Ya, enggak ada pertanyaan begini lagi. Kavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos nggih monggo. Kang Samin, PWI LS Tuban kok adem ayem kemawon kok mboten wonten pergerakan pelurusan komplek makam Sunan Kanjeng Sunan Bonang. Emang takut atau kekurangan dana Pak Yai? Dua-duanya. Ya takut ya kekurangan dana. Uang itu raja. Segalanya butuh uang walaupun uang bukan segalanya. Kang Sarmin nggih. Monggo disuplai nggih Kang Sarmin, Kang Samin nggih. Jeneng Kang Samin nggih. Samin itu asli orang jujur. Samin Surasentiko di Blora. Itu nyabang sampai Tuban, Bojonegoro, sampai Ngawi, Nganjuk itu ada. Orang Kalang, orang Samin. Samin itu nduriyahnya wong Kalang. Lah wong Kalang
itu suku asli Jawa kuno. Nah, nanti saya diserang lagi, suku Kalang, enggak keturunan Nabi Adam lah ya. Sejak zaman Majapahit, ya, tentara-tentara andalan yang bisa mengalahkan kesaktian orang Dayak oleh Majapahit, Gajah Mada itu merekrut orang Kalang. Yang bangun candi-candi itu orang Kalang. Orang Kalang itu gara-gara kedatangan agama Hindu Buddha ke Nusantara ini akhirnya berkasta-kasta kan Hindu-Buddha itu. Yang akhirnya mereka nggak mau ikut-ikutan. Jadi agama asli orang Nusantara itu bukan Hindu-Buddha. Kapitayan Kejawen. Agama Dharmik original. Suku Baduy di Cibiyo itu. Suku Baduy itu juga begitu. Sunda Wiwitan. Bukan Hindu-Buddha. Keharingan itu bukan Hindu, bukan. Kutai Kartanegara bukan Hindu, cuma ada kemiripan. Karena memang agama Hindu-Buddha yang dikembangkan di India itu berasal dari Nusantara. Bukan sebaliknya. Kalau sejarah yang kita pelajari, kita pahami, kita yakini selama ini kan lebih tuaan India. Enggak ada. India itu enggak ada Petruk Gareng, Semar Mesem, Semar Gareng, Petruk Bagong itu enggak ada. Cerita Ramayana yang asli itu berasal dari Indonesia. Coba cari di India, ada wayang? Nggak ada. Wayang itu cuma ada di Yunani sama di Nusantara, sebagian diadopsi oleh Jepang, Cina. Ya. Suku-suku Formosa itu ada yang kenal wayang namanya. Nggih. Nggih, begitu nggih, Kang Samin nggih. Jadi Samin itu termasuk orang yang jujur. Kalau orang Samin itu menjadi pemimpin, wah jujur wabeh. Pak Gavin, tadi Pak Gavin nggih. Kang Brod derek saentene ya salam. Kang Sodikin. Nah ini saya cuma baca nggih, mohon maaf. Ini tergantung admin. Aan, jelas bedayai wali Nusantara harismatik, berilmu, alim, akhlak dan perilaku mulia. Kalau Habib Ba'alawi otak, ilmu, akhlak, ODGJ. ODGJ itu orang dalam atau dengan gangguan jiwa. Jiwanya mungkin tidak stabil, tidak stabil. Tapi kita juga tidak harus langsung menvonis, jangan. Tetap kita husnudon. Praduga tidak bersalah. Kalau menurut hukum, praduga husnudon dulu. Jangan sampai langsung suudon, jangan. Tetap kita menjaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai dikotori dengan adanya sifat buruk sangka terhadap sesamanya. Tapi tetap waspada, waspada. Putri Capnona, siap nyimak Kang Wali jeduk. Jangan lupa siapkan kopi rokok. Kalau nggak ngerokok ya jadi Yanti saja lah. Putri Capnona ini misalkan saya jadi Yanto. Saya itu nggak ngerokok Pak. Mas atau Mbak Putri Capnona, saya nggak ngerokok, tapi tidak berani mengharamkan rokok. Wahabi, Muhammadiyah, sadarlah kalian. Sadar, jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Itu bukan hak kita. Kalau toh diatur, ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan merokok di tempat umum lah, merokok di dalam ruangan ber-AC lah, itu kan bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nih, haram mutlak nggak bisa. Nggak bisa, janganlah, jangan begitu. Saya itu nggak merokok sampai sekarang, nggak merokok saya. Tapi tidak berani mengharamkan rokok, nggak berani saya. Jadi jangan berdalih seandainya Rasulullah merokok di Masjid Nabawi itu loh, berandai-andai malah, berandai-andai. Orang-orang dalile, orang-orang dalile ngerokok haram nggak ada dalil. Yang penting jangan berlebihan dan jangan istilahnya memubadirkan ya. Intinya israf itu, berlebihannya kan itu. Mangan, minum yang halal tapi berlebihan jadi haram. Nur Hadi, ada yang bantah Pak Yai melalui kitab karya Ki Haji Hasyim Asy'ari yang menyebut syahid pada klan Asegaf. Mohon ditanggapi Pak Yai. Siapa ya? Kemarin kan ada video yang kami bahas, kita temukan manuskrip yang ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari beserta 24 para kiai Jawi Wetan ya. Bahwa Sayyid Syarif Syarifah itu asli Duriyah Nabi, gelar bagi Duriyah Hasan dan Husain. Tapi yang lainnya tidak. Lah, terus ada kitab karya Ki Haji Hasyim Asy'ari yang mengakui, menuliskan ya As-Sayyid titik-titik menjadi Asegaf ya. Itu bagaimana? Kemungkinan itu nih. Kitab Irsyadus Sari itu bukan kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu karya Gus Isom.
yang mengumpulkan kitab-kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahaya ini. Imam As-Suyuti itu memiliki karangan kitab 640-an kitab, tapi yang dicetak itu cuma beberapa pun, nggak ada seperempatnya. Nggak ada seperempatnya. Karena apa? Banyak orang penulis yang menyandarkan karya tulisnya ke orang terkenal setelah orang terkenal itu meninggal dunia. Ini harus hati-hati. Itu belum tentu tulisan asli dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi diakukan. Loh, bisa memverifikasi? Loh, nggak bisa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak bisa kita verifikasi, klarifikasi tentang syair tanpa waton. Syair tanpa waton itu yang mengarang dan menyebarkan, dan suaranya itu adalah Gus dari Ponpes As-Sofa wal Wafa Sidoarjo. Tapi orang mengenalnya suaranya Gus Dur itu. Ngawiti ingsun tak terus sih. Kelawan silisiran, kelawan muji maring pangeran. Kayak suaranya Gus Dur. Akhirnya cepat terkenal. Padahal itu bukan. Jadi syair yang disandarkan kepada orang terkenal yang sudah meninggal dunia. Ya bagaimana kita bisa memverifikasi? Mengklarifikasi? Nggak bisa. Oleh sebab itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menyebutkan sayyid bagi marga As-Segaf itu apakah mengisbat? Tidak. Sama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Hanya di dalam kitab sabatnya itu menyebut nama-nama gurunya yang berasal dari marga Al-Aidrus Ba'alawi. Bukan mengisbat. Di dalam kitab nasab karya beliau khusus tidak mengisbat Ba'alawi. Jadi menyebut itu bukan berarti mengisbat. Sama seperti ketika saya menyebutkan nama runut sampai Kanjeng Nabi dari marga Ba'alawi. Misalkan pengarang kitab Al-Burqatul Musyikoh fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Anikoh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Ali Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Apakah saya mengisbat? Ya tidak. Saya sebutkan kan nyambung itu sampai Kanjeng Nabi. Apakah saya mengisbat? Tidak. Saya hanya menyebutkan saja sesuai tulisan yang saya temukan, sesuai dengan ucapan yang saya dengarkan. Jadi begitu. Jadi nanti tolong diteliti. Romo Kiai Mustafa Ya'qub, dulu pengurus Masjid Istiqlal Jakarta, tahun 2013 itu sudah mempermasalahkan kitab Irsyadus Sari itu. Tapi sekarang digencarkan terus. Dijual melalui Shopee, Tokopedia. Irsyadus Sari, kumpulan dari 15 karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama Irsyadus Sari itu tidak ada. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ketika membaca kitab, ya harus lebih teliti, harus seleksi. Begitu Pak Nur Hadi. Jadi Sayyid disebut oleh Kiai Haji Asy'ari itu belum tentu disebut beliau asli. Saya perlu nanti suatu saat saya akan mencari kitab Irsyadus Sari, benar apa enggak. Kalau memang benar, bukan berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengisbat Ba'alawi, bukan. Pak Winaryanto Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sebagai warga NU kok rumaos mboten nggadah PBNU nggih. PBNU ne sampun malih dados PBNU, pengurus besar Nasab Ubed. Dilakoni napa mboten dados senandien mboten napa-napa. Nggih. Nggih, ini ujian sing sabar nggih, mugi-mugi mawon saged tersadarkan. Buku biru. Kenapa polemik ini tidak kunjung usai? Walaupun klan Ba'alawi, Robito Alwiyah, Jalur Alwi bin Ubaidillah disambung pada Ahmad Al-Abah bin Isa An-Naqib memang merupakan nasab palsu. Nggih, suppose clear nih, sudah clear. Ya. Kami kemarin ketemu dengan Romo Haji Ahmad Wahyudi, ya. Itu beliau dah politikus PKB Banyuwangi. Kiai besar Banyuwangi, pengasuh pesantren Al-Dzikra, ya.
sudah melobi UINSA Sunan Ampel, ya. UIN Sunan Ampel Surabaya itu. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sudah dilobi supaya mau menyelenggarakan kajian seminar tentang nasabah alawi. Saya siap datang. Siap Kiai Haji Matul Usman, Gus Abbas, Gus Haji Jazuli, siap datang. MUI ngundang, siap. Pemerintah, wah siap. Kalau berani datang, alhamdulillah. Tidak banyak, satu kitab saja jatuh sudah. Apalagi beratus-ratus kitab, nggak perlu. Saya dikatakan terlalu pede. Kitab Ar-Raudhul Jali itu aja, itu sudah jatuh. Apalagi kitab yang lainnya. Sama, kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi itu adalah kitab palsu yang disandarkan kepada orang terkenal Said Murtadha Az-Zabidi. Sama seperti kitab Irsyadus Sari karya katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nonsen. Sejak dulu itu seperti itu. Kitab Nurul Burhani Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu loh. Kita harus paham, gitu loh, harus paham. Kadang-kadang itu tadi sama seperti kitab ini Al-Imam Al-Muhajir karya Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur ya, Mas Gus Cianjur. Ini apakah ini karya beliau? Saya nggak percaya 100% karya beliau. Pasti ini kerjasama dengan Muhammadiyah Syihab tahun 1984. Sejak kapan Abdullah bin Nuh, walaupun beliau sejarawan, bisa menulis ngerti Al-Jawharus Syaffaf. Kitab Al-Jawharus Syaffaf, naskah asli itu dulu nggak bisa datang ke sini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum tentu memiliki kitab Al-Jawharus Syaffaf. Belum tentu memiliki kitab Ar-Raudhul Jali. Belum tentu memiliki kitab Al-Muntaqilatut Thalibiyah. Karena apa? Beliau tidak pernah menyebutkan nama-nama kitab itu. Buya Hamka sempat kena prank Ba'alawi menyebutkan Al-Jawharus Syaffaf, Al-Ghuror, Al-Masro'rabi. Orang ngerti kitab ini. Nek jenenge tok. Kitabnya ora didelok. Kalau dibuka, dibaca, baru ngerti. Gus Bahak dikasih Al-Masro'rawi. Ya ora diwaca ya ora ngerti. Coba wacon, baca dan teliti, pahami. Nanti akan ngerti. Sama seperti ini, kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nggak ada Imam Ahmad menjadi Al-Muhajir, itu nggak ada. Imam Ahmad ya Al-Aba An-Nafat. Imam Ahmad Al-Muhajir itu bukan asli Imam Ahmad Al-Abah, beda. Makamnya beda, tokohnya juga beda. Nah, sama seperti ini. Senengannya nyantol-nyantol itu, gitu loh. Wong sing mesti cantol wis mati. Nah, misalkan saya mengarang ini buku karya Soekarno, Bung Karno, asli ini. Saya dapat pesan dari beliau melalui kakek saya. Ngapusi, ya. Hati-hati. Ya. Klaim-klaim sebiak itu sejak dulu sampai sekarang. Wong hadis saja bisa dimanipulasi kok, dipalsui kok. Yang nggak bisa, yang dijamin murni asli adalah Quran. Tidak akan bisa dipalsu. Kalau dipalsu pasti ketahuan. Sama seperti Syekh atau Imam Bahauddin Al-Janadi, ya kan? Di dalam Al-Quran itu cuma ada 2 lanubawi an-nahum. Tetapi kenapa sejak dulu, ya, sampai sekarang baru diketahui? Dan seluruh masyarakat Islam, umat Islam sedunia tidak banyak yang tahu ini. Gitu. Lawang jelas Qur'ane. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Harusnya itu kok. Tapi kenapa kok berubah? Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wa ajrul akhirati akbar laukan alamundu. Kelihatan karena ini berdasarkan sanad keilmuan, walaupun salah tidak boleh dirubah. Teks aslinya seperti itu biar diketahui oleh anak zaman setelahnya sampai sekarang ini. Oleh sebab itu yang tidak bisa dimanipulasi itu hanya Quran. Hadis saja bisa dipalsu. Hadis bisa dipalsu. Hadis kopi. Hadis bisa dipalsu. Sing tudurar itu Kanjeng Nabi. Sholawat busra Kanjeng Nabi. Bisa dipalsu kok.
Kalau begitu nanti nggak usah belajar Quran hadis, nggak perlu. Langsung aku sowan karo Kanjeng Nabi, konsultasi Kanjeng Nabi lah apa? Saya belajar Quran hadis nawu sorab balaghah mantek ma'ani badik bayan ilmu sembarang tak pelajari. Kalau butuh saya kan ketemu langsung yang Yaqadhah dengan Nabi, langsung tak mintai hadis baru lagi, bisa. Kanjeng Nabi masih hidup. Nggak perlu Quran hadis. Jadi aneh. Nggih, gitu nggih, Pak Buku Biru. Rio Master, sesungguhnya wali Allah yang benar tidak mungkin gila. Kecuali wali-wali syaitan dari golongan sufi yang menerapkan filsafat dalam agama. Sehingga membuang syariat untuk mendapatkan marifat. Nggih, memang begitu faktanya nggih, Rio Master. Jadi kita harus selektif nggih. Berikutnya, Pak Muji. Ba'alawi di Tarim Yaman dikenal kaum sufi sayang ulama tidak Ulama tidak mengenal mereka, tidak terkoresponden. Ternyata Ba'alawi kaum sufi Majadub terlihat banyak ODGJ. Ba'alawi di Indonesia benar kata Dr. Sugeng. Nah, nggih, Pak Muji nggih. Dr. Sugeng Sugiarto, Prof. Arikain itu ya ulama. Ulama secara etimologi atau lugotan segi bahasanya. Setiap orang yang berilmu di bidangnya, menekuninya, mengamalkan, memanfaatkannya itu kepada umat manusia, itu namanya ya ulama. Alim, alimani, ulama, jamak atau plural dari mufrad alim, orang yang berilmu. Jadi Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN ya, itu juga termasuk ulama. Tapi bukan ulama terminologi yang dipahami oleh kebanyakan kita ini. Jadi tapi sama-sama bersinergi. Ya, harus sama-sama bersinergi. Dan alhamdulillah sepak bola antara Indonesia dengan Jepang menang siapa? Menang Jepang ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jepang dengan orang Indonesia itu lebih tua orang Indonesia. Orang Jepang kuno, nenek moyangnya itu berasal dari Sunda ini. Dari Sunda. Kok tiba-tiba kalah ya kita ini. 4-0 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, musibah. Jepang itu orangnya kate ya, pendek-pendek, kecil-kecil tapi lincah, samurai. Nah, kita ini ya gede-gede. Gede-gede kayak ini iso kalah ya karena PSSI ya dipolitisasi ya. Semoga menporanya itu ya orang-orang yang benar-benar negarawan ya, bukan Ba'alawi, jangan wasit Ba'alawi ajur kabeh, aja. Ya itu tadi ini termasuk musibah ya, tapi ya dibuat pelajaran, diambil hikmah bahwa kita ini kalah. Mitsubishi, Daihatsu, Toyota, Honda, Yamaha, semua berasal dari sana. Dari ilmu teknologi nyata, mereka itu sesuai dengan realita, fakta, dan data. Kita ini hanya sekedar teori saja. Kitab saya itu banyak, tapi manfaat terhadap manusia tidak banyak. Itu saya, saya tidak mengkritik kiai-kiai yang kitabnya banyak, enggak, saya sendirilah. Saya pamer kitab Selasa karena saya mengalahkan profesor, tidak ya. Ternyata kalah dengan Jepang, dengan China. Jepang sudah memiliki teknologi anti gempa, kita masih bingung menghadapi gempa kok. Jepang atau Jepang. Kalau tidak ada Jepang, kita tidak akan pernah merdeka. Tetap Belanda dengan Ba'alawi akan bercokol di sini. Karena kerjasama. Demikian closing statementnya adalah bahwa jangan sampai kita mudah percaya. Kita harus tahu bahwa Kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah karya pengarang kitab Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini juga banyak halunya, nggak usah diamalkan Simtud Durornya ya, karena ada halu aneh-aneh ya. Terus termasuk kitab manuskrip yang kami punya ini ya, kitab Tanwirul Aghlas tapi dirubah menjadi nama yang lain, masih saya teliti. Aslinya sudah kita temukan bahwa termasuk ya ngerogoh ya payudara di jalan-jalan, itu karya ODGJ, bukan wali Majadub. Wali Majadub itu alasan tidak kena taklif, tidak mukallaf, nggak kenal dosa, semuanya benar semua,
Nah, ini berarti sesat, menyesatkan. Wali Majdub versi Nusantara lebih orisinal, asli, orisinil, asli. Lebih banyak aslinya. Lah, Wali Majdub Ba'alawi lebih banyak imitasinya, halunya. Orang dalam gangguan jiwanya. Jangan mudah percaya. Kita harus waspada, selalu teliti dan hati-hati dalam menyikapinya. Tetap kita berhusnudzon, tapi tetap waspada. Demikian pertemuan kita malam hari ini yang sedikit waktunya dan sebentar ini banyak manfaatnya untuk kemaslahatan dunia sampai akhirat kita bersama. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi sangat luar biasa ini, sangat bermanfaat untuk kita dan untuk rakyat Indonesia semuanya lah. Jadi pada dasarnya nasab mereka itu sudah rungkat, sudah tidak bisa ditolong lagi karena sudah terbukti semuanya. Sudah terbukti bahwa mereka tidak Ubaidillah tidak tersambung ke nasab Nabi atau disantorkan kepada Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir menurut mereka. Menurut mereka kan Al-Muhajir itu gelar yang hijrah, dilakapkan Al-Muhajir karena hijrah ke Yaman menurut mereka. Jadi sosok ini tidak terbukti orangnya ada. Jadi sudah jelas semuanya, tinggal bersih-bersih doktrin dari mereka itu. Jadi waspada terus mereka itu. Apa yang mereka omongin di ceramah-ceramah mereka jangan ditelan mentah-mentah, karena itu dusta semua mereka itu. Omongan mereka itu dusta, halu, khurafat. Apalagi soal wali-wali, orang-orang gila dijadikan sebagai wali. Ini luar biasa mereka itu. Yang anehnya Muhyiddin tuh gak ada pemikiran yang sehat. Apa nggak bisa memikir ini menurut ilmu kedokteran bahwa orang gila. Orang-orang gila dijadikan sebagai wali. Kan aneh. Jadi mereka itu saling dukung satu sama lain. Yang gila dijadikan wali supaya dipuji-puji oleh orang kita atau orang pribumi asli. Anehnya kita ini terlalu bodoh, bisa dibodohin sedemikian rupa. Makanya berhati-hatilah, sadarlah, jangan melihat sorban dari mereka. Sorban jubah itu sangat berbahaya tu. Mereka kecil-kecil udah pakai sorban dan jubah. Ilmu tidak ada, sudah berani pakai sorban dan jubah. Itu untuk menipu rakyat tu, untuk menipu manusia. Padahal ilmu nggak ada, ceramah halu. Maka sangat berbahaya orang-orang seperti ini. Pokoknya waspada terus. Kalau bisa itu kurangin, jangan dikasih panggung lagi mereka itu, jauhin mereka itu, karena orang-orang dusta tu mereka itu, bukan cucu Nabi. Cucu pengkhianat mengaku cucu Nabi. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.